Cek 1 2 Cek 2 1 cek. Expose tentang hidup. Apa-apanya? Semoga kita semua tetap sehat selalu. Ini kami tampil dengan kostum Dan sama. tim. Tidak biasa kami berempat, tapi hari ini kami berempat full tim. Nah, jadi gimana teman-teman? Ngomong lah. Ngomong apa sih? Ngomong apa kita nih? Ada keresahan apa sih yang kalian berdua seperti ini? Nah itu dia, ini dia dalam bermedia sosial mungkin ya. Karena media sosial sekarang mungkin makin kesini semakin pengaruhnya sangat-sangat bisa fatal, bahkan mungkin pengaruhnya sangat-sangat bisa juga memberikan suatu dampak yang positif gitu. Itu kalau aku sih. Nah, tapi kan bentar, pada awalnya kan media sosial itu dibuat buat kita agar lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, atau dengan saudara jauh, apa teman jauh kan. Sebenarnya kan itu. Kita baru mulai tapi suasana panas ya. Santai. Media sosial itu apa aja sih? Apa aja? Media sosial itu kan bisa yang sekarang lagi hitsnya, lagi booming itu kan, yang mungkin dari dulu juga ya, kayak Instagram, Twitter, Facebook, ada situ, termasuk juga YouTube, kayak gitu, YouTube, dan WhatsApp juga. ya WhatsApp itu mulai lebih ke interaksi komunikasi gitu ya. Tapi itu tetap media sosial. WhatsApp, Telegram, Twitter, Pet yang dulu zaman dulu, terus awal-awal keluar tuh ada Friendster, terus banyak yang orang Nah, kalau sekarang lu sendiri apa aja media sosial Yang punya gitu ya? ya apa? Ayo. Saya sih Ada apa? Facebook ada, Instagram IG ada, YouTube ada, terus terus Twitter nggak terlalu aktif saya di Twitter. udah terlalu aktif. Berarti pernah pakai? Pernah pakai, nggak terlalu. Oke. Masuk aja lah. Ya. Masuk. asik dong. Tapi biasanya kebanyakan orang ya suka di ini. Kalau beda apa tuh golongannya, kelompok-kelompoknya. Kalau orang tua gimana, anak muda gimana, gitu kan? Ya. Kebanyakan sekarang ini kan ke Facebook ya. Facebook. Nakalan umum lah itu. Ke Semua Facebook. pun pakai gitu. Berarti lebih condongnya ke Facebook. Facebook dari situ. Bro Dendri. Kalau saya sih media Apa? sosial yang saya punya ya Facebook pastilah. Facebook ada Facebook, Instagram, Instagram, Twitter. Dulu Pet. Ya dulu pakai aku dulu. Nah, terus Twitter tadi udah, Twitter udah. Paling gitu aja sih. Kalau YouTube paling ada YouTube. Sama WhatsApp lah, buat komunikasi sama teman-teman bro sekali. Telegram pakai Telegram pernah pakai tapi cuman install hapus lagi. Terus sendiri. Telegram jarang pakai sih. Orang tertentu mungkin orang-orang bisnis mungkin bisa pakai Telegram. Ya kayak Twitter sekarang udah nggak pakai lagi. Dulu pakai. Dulu berapa bulan inilah udah aku uninstall 10 bulan uninstall. Yang jelas gini aja kan kita punya pastilah, bukan hanya kita aja kan. Ya. Teman-teman yang menyaksikan channel ini juga pasti banyak mempunyai media sosial. Tapi sekarang ini fungsi dari media sosial terus yang penting kan ada ada suatu peribahasa sering kita dengar, mulutmu adalah harimaumu. Tapi soal di media sosial berbeda, yaitu jarimu adalah harimaumu. Jari ini dia bahaya, jari kita di sini dia. itu nggak ada gigi ya. Kalau ada giginya. Cuman kalau gini lah ya, maksud aku gini, kita ngomongin ini kan karena ada hal-hal yang mungkin sangat, kalau aku pribadi sih keresahannya gini ya, mungkin dulu aku seperti itu dulu, artinya ada hal yang postingan yang mungkin negatif gitu ya,
pada akhirnya mengerti kalau apa yang kita pakai itu sangat mempengaruhi orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar gitu kan. Iya. Pada akhirnya juga mikir, kalau aku posting hal-hal yang mungkin tidak baik, berarti orang mikirnya mungkin secara pribadi ini orang juga mungkin tidak baik, mungkin seperti itu kesannya. Nah, gimana sih maksud aku kalau dari bro-bro ini teman-teman yang di sini, artinya pengaruhnya sangat fatal itu dalam hal apa? Apakah postingan, kata-kata, dalam bentuk apapun itu? Kalau saya pribadi, saya pernah gini, satu posting dari statusmu, orang itu dari status kita itu orang itu bisa melihat siapa kita sebenarnya. Iya, itu Karena biasanya kan apa yang dialami oleh seseorang itu langsung diutarakan, ditulis, diposting di media sosial. Nah, dia lagi senang, ditulis di situ, diposting. Dia nggak senang, bermasalah dengan tetangganya, dengan temannya. Nah, itu posting semua di situ. mungkin dulu aku Jadi gitu ya. kelihatan semuanya tuh. Padahal cuma masalah dia dengan tetangga, tapi diposting juga jadi konsumsi orang banyak. Nah, itu dia. Nah, disitulah kita harus bijak. Kan kebanyakan kayak gitu kan ya. Iya. Mesti. Pernah nggak bro? Berarti bro. Kalau saya sih enggak sih ya. Kalau misalnya masalah ada hal-hal ya paling kalau misalnya lagi ngumpul bareng kawan ya, ada foto-foto ya nanti itu posting. Kalau misalnya ada masalah apa gitu sih enggak lah, bukan hanya konsumsi pribadi aja ya kan. Nah, kalaupun ada konflik ya selesaikan lah ya kan. Kalau kita posting pun belum tentu juga kita selesai kan. Misalnya orang mengambil kesempatan dari masalah kita itu ya, bisa aja kan, bisa aja Ya. itu sih kalau saya pribadi ya. Nggak pernah sih juga saya posting hal seperti itu, Belum pernah. tidak akan pernah. Karena kan kalau seperti itu kan orang lain akan tahu apa yang kita sedang alami kan. Iya. Salah apapun. Karena dari kata-kata itu mencerminkan lah ya. Bahkan dari postingan bentuk gambar pun juga mencerminkan mungkin, ya kan? Kayak gambar-gambar yang mungkin tidak seharusnya lah gitu, atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Bahkan ada yang mencibir seperti itu mungkin juga sering terjadi ya. Bahkan aku mungkin pernah nggak mungkin dulu. Kayaknya sih pernah, cuman pada akhirnya mikir itu tadi kan, itu pada akhirnya kayak orang lihat ini status kayak gini nih, gitu tuh, oh ini tuh orang kayak gitu tuh, akhirnya ngerasa diri lah kalau lihat orang tuh kayak enggak ini lah gitu kan, nggak bijak, dan pengaruhnya luar biasa sih. Dari semua itu pengaruh paling besar pemakaian adalah apa ya? Misalnya Instagram, Twitter, YouTube tuh lebih banyak lagi tuh hal-hal yang nggak baik sebenarnya kalau kamu lihat itu. Sebenarnya di media sosial itu kan semua segala informasi ada, Ya baik itu. positif maupun yang negatif. Tapi tergantung kita lagi untuk menyaringnya itu. Menyaringnya gunakan, kita harus gimana ya? Menggunakan hal yang positif ya untuk yang media sosial kita tersebut. Ya. Nah, media sosial kan membuat kita kan ya membuat orang yang jauh itu merasa dekat. Ya. Tetapi ada juga yang negatifnya, orang yang dekat pun menjadi jauh. Nah, misalnya seperti ini kan, misalnya kita lagi jauhan di luar kota ya, bisa kita komunikasi video call misalnya, nah, jadi kan merasa dekat. Ya. Tetapi yang negatifnya itu kalau misalnya lagi ngumpul nih di warung kopi misalnya, ya kan, sebelum ngumpul, yuk kita ngumpul di warung kopi ini, yuk, ribut itu di grup itu kan, sekali udah ngumpul masing-masing megang HP-nya, itu dia namanya, yang jauh dijadikan dekat, yang dekat dijadikan jauh, Sama aja bohong kan gitu kan gitu. ya nggak itu kemungkinan kan, ramai juga kan seperti itu ya kan. Nah itu kalau dari pandangan kita ya, kalau dari area milenial sekarang gimana? Yang kita perhatikan itu kayak gimana sekarang? Ya kayak gitu tadi lah, karena Kebanyakan sih kalau dalam anak muda sekarang ya, mungkin mereka itu kayak cari perhatian mungkin. Nah itu Bisa jadi kalau di rumah, di keluarga tuh mereka kurang diperhatikan orang tua. Kadang kan orang tuanya datang pulang kerja tidak nyapa anaknya, mungkin mereka dengan di media sosial itu mencari perhatian, kadang mau posting foto, video-video segala macam gitu ya. Mungkin bagus kalau videonya itu yang membangun, tapi kalau video yang sekedar apalah inilah, itu kan kita tidak tahu kan. Jadi kan apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka berikan kepada publik kan, jadi orang tuanya tidak mengetahui.
Ya, yang jelas biasanya gini, kok itu anak muda ya, anak muda itu biasanya mempengaruhi postingannya mempengaruhi keadaan situasi yang dialaminya, latar belakang dan sebagainya gitu kan. Tapi yang jelas biasanya anak muda itu kenapa dia memposting sesuatu di media sosialnya, biasanya dia salah satu lah yang dicari itu perhatian. Perhatian. Dia membutuhkan perhatian dari orang tua, orang lain, apalagi orang yang sangat dikasihinya gitu. Nah betul. Makanya nggak jarang kan biasanya anak muda itu memposting fotonya atau foto pasangannya, cowok ceweknya. Ini aja lah kita pikirnya. Misalnya saat kita memposting status kita entah apalah itu di Facebook, terus tiba-tiba ada orang yang menentukan like suka gitu kan, mungkin perasaan kita cuma status seperti ini doang ada yang suka. Nah bagaimana juga mungkin pikiran anak-anak tuh seperti itu, jadi aku cuma posting gini ada yang view-nya berapa, yang lihatnya berapa, yang suka, yang komen ini bagus kak apa gimana gitu kan, jadi suka kan ya. jadi suka ya. Saya pernah pengalaman ya, waktu di Facebook ini kan hari itu punya masalah gimana, lalu kemudian punya masalah dengan teman, saya bikin statusnya negatif, seperti emosi marah. Lalu kemudian setelah saya posting itu banyak teman-teman tanya, kenapa bro, waduh ini mengundang perhatian. Jadi saya pun merasa nggak enak gimana, langsung saya hapus status saya. Jadi pusat perhatian. Iya. Ya mulai dari situ saya introspeksi diri. Introspeksi diri semua. Udah sampai sekarang pun saya jarang. Bahkan sejak itu saya nggak pernah lagi posting yang negatif. Kadang masalah yang kita posting itu cuma kecil, tapi di mata orang yang lihat tuh kayaknya masalah ini besar sekali ini, gimana sampai udah bisa kayak posting seperti ini. Apakah kehidupannya sebenarnya itu ya masalahnya berat sekali ya sampai dia memposting yang hal-hal yang seperti itu kan. Anggapan orang kan seperti itu. Makanya untuk itu kan sebenarnya aku pribadi karena mikir bisa nggak sih media sosial ini disalurkan ke hal-hal yang mungkin baik ya untuk di area milenial ya. Artinya ketika mereka punya potensi, mereka mengekspos potensi mereka melalui media sosial ini kan. Misalnya di Instagram mereka posting, misalnya mereka lagi masak, mungkin hal itu mungkin jauh lebih baik ya daripada posting-posting ini. Ataupun misalnya status mereka lagi main musik nyanyi gitu, itu mungkin jauh lebih baik daripada posting-posting yang mungkin di luar dari itu. Maksudnya seperti itu ya kan. Karena itu mempengaruhi ke teman-teman yang lainnya juga gitu kan. Oh teman-temanku kayak gini ya postingnya, aku berarti boleh juga gitu kan, seperti itu. Nah kalau itu dampak buruknya sih sebenarnya mungkin hal yang mungkin langkah yang bisa dilakukan seperti itu kalau menurut aku untuk itu. Kalau dari Bu Ari gimana? Ya mau Gini bro, Tidak mau saya. dari Bu Ari gimana mengatasi bro udah punya anak nih, untuk membatasi anak-anak itu bermedia sosial gimana, terutama YouTube kan. Mungkin kalau Facebook mungkin untuk anak-anak mungkin nggak terlalu gimana lah, tapi di sini ada nggak pengalaman disampaikan atau kepada kita atau para teman-teman yang menonton channel kita ini, trik apa supaya anak-anak itu terhindar dari konten-konten yang negatif? Tapi itu kayak tergantungan lah misalnya. Apakah membebaskan anak itu sebebas-bebasnya memakai HP dan sebagainya? Gimana bro? Bukan saya kan? Belum hari Senior lah senior. Jadi pertanyaan apa yang membuat kalian tinggi? Nggak bisa dihindari sih ya, nggak bisa dihindari ya kan, karena era sekarang kan era digital. Kalau misalnya anak-anak megang HP kan otomatis kan mereka pasti ada media sosialnya seperti Facebook dan lain-lain pastinya. Kan kalau misalnya saya bilang tidak boleh kan tidak bijak juga. Tapi yang seharusnya kita lakukan, sudah cukup belum umur mereka, sudah cukup belum waktu mereka untuk menggunakan media sosial tersebut, itu satu. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka sudah bisa bermedia sosial misalnya Facebook dan lain-lainnya, ya pastinya orang tua harus ada bagian di situ, harus ada bagian apakah mereka bisa mengontrol mereka menggunakan media sosial tersebut. Paling tidak ya kita follow akunnya, kan kita berteman dengan akunnya. Paling tidak dari situ tidak bisa juga kita setiap hari pegang HP, kan anak-anak terus yang biasa pegang HP biasanya, kan tidak bisa juga kita terus pegang HP. Paling tidak kalau misalnya kita berteman sama mereka di media sosial
sosial, ya kalau mereka posting kita bisa ngelihat pastinya. Nah itu salah satunya, ya kan. Nah kemudian sama yang tadi juga, karena kita tidak bisa melarang mereka, paling tidak ya kita membatasinya lah, seperti dibilang tadi kita batasinya. Kemudian waktu. Nah, kita harus bisa juga membatasi mereka waktu, ya kan. Kalau di usia mereka masih anak-anak sekitar ya SMP itu masih bisa kita arahkan. Dan kalau misalnya mereka udah usia udah masuk remaja atau 17 tahun ke atas itu kan ya tinggal mereka sendiri lah yang bijak menggunakan. Sementara kan usia seperti itu kan usia yang usia SMP gitu kan masih bisa kita arahkan ya apa yang harus mereka lakukan. Makanya kita harus ada batasan-batasan waktu lah paling tidak ya, kapan mereka dapat menggunakan HP, kapan mereka dapat menggunakan media sosial, berapa lama waktu yang mereka dapat gunakan untuk bermedia sosial atau menggunakan HP. Itu sih kalau saya sendiri. Jadi usia-usia rentan lah ya, yang masih harus terus dipantau kan gitu. Karena dari narasumber kita yang kemarin kan ada yang bilang juga kalau mereka itu sempat ketagihan bermain game online dan seterusnya, itu kan karena betul. Ya, itu juga ya kan mungkin aja kan kalau ada orang yang bisa aja ketagihan main media sosial ya kan. Media sosial ini keluar media sosial ini pergi media sosial yang ini. Jadi update terus kan, semua di media sosial ada pokoknya. Ada gini, menurut kalian gimana? Jawab pertanyaan itu. Beberapa hari lalu ada orang tua itu ngeluh sama saya. Menurutnya gini, Om, anak saya ini seperti udah sama game online tuh, gamenya itu seperti ketagihan bener. Gimana sih caranya tuh supaya anak saya ini keluar dari keadaan seperti itu? Kamu sebagai orang tua paling susah gitu. Nanti gimana nih kalau menurut kalian? Dan gadgetnya. Karena gadget sekarang ini kan kita sih nggak salah, karena memang ini zaman milenial kan. Anak-anak pun kita harus perkenalkan kepada IT gitu. Jangan sampai dia jadi nggak mengenal dan nggak tahu tentang IT. Bukan berarti kita orang tua ini anti IT enggak gitu. Itu gimana? Karena ada orang tua kan benar-benar membebaskan kebebasan tuh soal game dan sebagainya. Pertanyaan tadi sebagai orang tua tadi gimana? Menurut kalian? Kalau udah tua kan? Orang tua yang masih muda. Menurut Bro Alvin, sebenarnya kalau aku ya, penggunaan gadget ini kan memang di era sekarang kayaknya semua anak harus pakai. Kan ya, kayak harus pakai gitu. Kalau enggak kayaknya kasihan anakku gitu kan. Enggak dilihat teman-temannya pakai, nanti anaknya datang, Pak, aku minta HP atau gimana, temanku pakai HP. Enggak kita kasih, kasihan. Kita kasih mikirnya bisa seperti itu apa pantas gitu kan, dan jadi itu berdia gitu. Pada akhirnya orang tua yang mengalah gitu. Udah pasti itu mungkin mengalah. Artinya udahlah kasih, belikan. Tapi yang mungkin ada kesalahan di mana pada akhirnya tidak ada kelanjutan dari orang tua ini, artinya hanya mengasihkan HP, membelikan HP tapi tidak dipantau gitu kan. Artinya apa yang dikonsumsi anak dari gadget itu tuh sangat-sangat di luar batas dari usianya itu, termasuk game juga. Pada akhirnya teman semuanya main juga, jadi teman-temannya harus punya kalau game itu ada ini ya, kayak grup atau kayak diamond beli apa tuh, kan seperti itu tuh. Nah, ketika dia temannya beli ini supaya mendapat karakter apa gitu, dia pengen juga itu. Nah, itu sih artinya pengaruhnya itu luar biasa, dan mungkin cara membatasinya sebagai orang tua kalau menurut aku mungkin terus dipantau aja lah. Kita mungkin kasihkan itu gadget ke anak kita, tapi terus dipantau mainan apa sih yang dimainkan gitu. Teman-teman yang main itu seperti apa sih gitu kan, karakternya gitu. Mungkin bisa juga orang tuanya seperti apa gitu. Apakah orang tuanya anaknya selalu biarin dari pagi sampai sore main terus. Mungkin kita lebih juga bisa mengenal orang tua seperti apa. Jadi kita bisa tidak menutup diri tapi membatasi gitu kan. Dia tidak hanya mengenal teman-temannya anak kita ini siapa, tapi orang tuanya juga seperti apa gitu. Nah, mungkin itu tadi aku sih kalau seperti, karena itu yang aku lihat kayaknya seperti itulah agak panas itu. Tapi tadi sebelumnya dari pertanyaan tadi kan orang tua kan nanya kan, orang tua nanya kira-kira itu anaknya tuh umur itu kira-kira
Apakah SMP, usia SMP atau Enggak, SMP? dia masih kecil. masih SD yang gitu. Oh, masih SD. SD apalagi kan masih ininya kan masih angan-angannya kayak gitu, masih membaranya. Kalau masih SD itu kan berarti kan pertanyaan orang tua tadi kan bagaimana cara membatasinya gitu kan. Membatasi. Ya seperti itu tadi lah. Ya kan kalau dari saya sendiri sih, kalau sebagai cerminan dari orang tua sendiri sih ya pasti memberikan waktu ya kan. Kalau misalnya kita kasihkan HP, ini waktu kamu segini, ya batas waktu. Kita harus ada perjanjian sama mereka, waktu kamu segini main HP. Nah itu dia. Nah, kemudian setelah itu mungkin saja mereka lakukan itu karena mereka tidak ada kegiatan di luar. Mereka tidak ada kegiatan di luar, ya kan. Bedanya dulu sama sekarang kan, kalau dulu kan orang tua bilang kamu tidak boleh keluar, ke rumah aja. Nah, bedanya orang tua sekarang ini ya anak-anak itu harus kegiatan di luar dan kebanyakan di rumah. Kalau di rumah itu ya itu dia kebanyakan main gadget. Itu dia. Makanya harus dialihkan kegiatan di luar ya. Kalau Yang jelas kan otoritas masih sama orang tua. Otoritas masih sama orang tua. Ya, makanya saya tanya tadi, apakah ini anak usia masih SD, SMP atau SMA? Ya kan kalau masih SD masih mudah kita bentuk, ya kan? Masih mudah kita bentuk. Kalau misalnya semakin besar anak itu ya semakin sulit kita bentuk. Ya, seperti itu. Karena dia pada akhirnya ketika kita melarang di usia SMA udah terbentuk dari awal, hal yang seperti itu udah bawa kan, jadi susah untuk itu. Karena mungkin seperti tadi, pada akhirnya orang tua inilah yang mungkin di awal bisa ngasih tahu, bapak belikan HP ya, tapi harus tahu jamnya. Bisa seperti itu, mungkin bisa dibilang dari awal ya. Kalau nggak mau, bang nggak beliin, bisa seperti itu, bisa jadi seperti itu. Yang dibatasi. Ya dibatasi. Kalau dari saya lah, tapi ini saran aja sih. Nah kan itu kan tadi keluhan orang tuanya tentang gimana sih caranya agar anak saya tidak ketagihan game lagi. Nah, cara melepaskannya itu kan. Nah kalau menurut saya itu seperti ini. Jadi pada awalnya tuh orang tua itu harus mengerti dulu apa anaknya itu, apa yang dimainkan game yang dimainkan anaknya itu seperti apa. Terus mungkin kita harus lebih pendekatan lagi pada anak, kita tanya, nah game apa sih yang kamu mainkan, seru nggak sih gamenya? Terus saat kamu main game tuh apa sih yang kamu rasakan? Gitu. Misalnya ini gamenya gimana sih nak, seru nggak? Misalnya kamu main dengan teman, apa misalnya game yang sekarang tuh yang tembak-tembakan lah itu biasa yang banyak anak-anak mainkan. Nah itu kan jadi kita tahu misalnya dia cerita, misalnya bilang, Pak, Ma, ini gamenya seru, bisa tembak segala macam. Nah terus mungkin kita sebagai orang tua harus mengerti dulu apa yang anak kita lakukan tuh, game apa yang dimainkan, game yang dikerjakannya. Terus kita nggak usah ngasal-ngasal memberikan kepada mereka cemilan. Sepertinya seru. Cemilan es teh batu. Nah mungkin kan zaman dulu kita yang seperti yang Bro Ani bilang, kita malah disuruh itu ayo tidak usah main keluar, di rumah aja. Nah, padahal anak-anak pada zaman itu pengennya main keluar. Sekarang kebalikannya, udah waktunya udah berubah, perkembangan zaman teknologi semakin berkembang. Nah orang tua malah menyuruh anaknya itu kebalikannya. Jadi main susah dijak main keluar malah sekarang. Main keluar. Jadi soal media sosial ini yang jelas kita harus tahu fungsinya. Ya, fungsi gadgetnya. Memang kan kita perlu ingat sendiri bahwa kita ini kan makhluk sosial. Ya kan. Kalau misalnya kita fokus ke gadget, otomatis kan kita tidak bersosial. Walaupun kita main sosial media, tapi itu sesungguhnya bukan bersosial. Sosial sesungguhnya kan ada pertemuan, ada interaksi secara langsung. Itu sosial yang sesungguhnya. HP kan penting kan, apalagi sekarang kan untuk anak sekolah digunakan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kan belajar daring di rumah. Itu sangat penting. Tapi harus perlu tahu batasan tersebut. Betul. Oke. Ya itulah pembicaraan kita. Itulah pembicaraan berat kita sebenarnya ya. Nggak tahu teman-teman yang berat apa enggak, yang pasti kita coba untuk memberikan pandangan-pandangan dari kita, hal-hal yang mungkin bisa nggak sih ini diterapkan gitu, atau mungkin ada yang miss, boleh dan kembali kepada teman-teman. Mungkin teman-teman punya cara lain untuk mengatasi, ada saran untuk penggunaan media sosial. Enggak harus yang harus kami sampaikan tadi, enggak. Oke, terima kasih teman-teman.
Oke. Kami berempat sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap di channel ST Podcast. Expose Expose tentang hidup.